Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Kita sudah bertemukan kembali dalam ibadah tengah minggu. Mari kita mau sama-sama persiapkan diri kita untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita mau sama-sama satu dalam doa. Allah Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur buat setiap kasih-Mu Tuhan, buat setiap penyertaan-Mu, buat setiap pembelaan-Mu, dan buat setiap anugerah-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk hari yang luar biasa ini Bapa. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang masih Engkau beri dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami bisa dapat berkumpul, kami dapat memuji dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kami ucap syukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau, Bapa yang terus menjaga kami, Bapa yang terus memberikan perlindungan yang nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berajarlah Engkau di tengah-tengah kami dari awal, pertengahan ke akhirnya saja Tuhan. Kami butuh pengurapan Roh Kudus-Mu itu turun atas tempat ini, atas setiap sudut ruangan ini, dan atas setiap kami ya Bapa. Biarlah kuasa-Mu itu penuh, mengalir, melimpah atas kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Kaulah yang kami puja dan kami sembah Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuh di tanah-Mu.
penyembahan hormat hanya bagi Engkau Allah. Biarlah segala lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja Tuhan. Engkaulah Allah yang layak untuk kami puja. Engkau Allah yang layak untuk kami sembah Tuhan. Tiada kuasa yang terlebih besar daripada kuasa-Mu Tuhan. Tiada kasih yang terlebih besar daripada kasih-Mu Yesus. Kau Allah yang rela mati di atas kayu salib mengorbankan diri-Mu atas kami ya Bapa. Sebab itu kami layak untuk menyembah Engkau Yesus. Haleluya Yesus Kristus, haleluya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Kristus, haleluya Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Kristus, amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya Yesus Kristus. Sebab Kaulah Allah yang layak untuk kami sembah Tuhan. Kaulah Allah yang layak untuk kami agungkan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami sangat mengasihi Engkau Tuhan. Amin. Haleluya Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Kristus. Amin. Haleluya Yesus. Yesus. Amin. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan
pujikan pujian dari awal. Katakan Yesus ku cinta kau, ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memujimu, aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Yesus ku cinta kau, Yesus ku cinta kau, kami cinta Engkau Tuhan. Amin. Ku agungkan, aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan sebab Engkau yang layak. Amin. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Amin. Haleluya Yesus, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Engkau Allah yang layak terima pujian Tuhan. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Amin. Sebab Engkau Allah yang layak Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk kami puja Yesus. Amin. Haleluya. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sama-sama kita angkat tangan kita dengan sepenuh hatimu pujikan pujian ini. Katakan sebab Engkau yang layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Benar Tuhan, hanya Engkau lah yang layak terima segala pujian dan hormat kami Yesus. Hanya Engkau yang layak untuk kami sembah Tuhan. Kaulah Raja di atas segala raja Yesus. Amin. Sebab Kau yang layak. Terima pujian, sebab Kau
haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Tidak ada segala sesuatu yang lebih tinggi dari Engkau Tuhan. Engkaulah sumber dari segala sumber Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Apapun yang ada di dunia ini hanya sebuah sarana untuk memenuhi kebutuhan kami. Tetapi Engkau layak yang kami puja, kami tinggikan. Sebab Engkau yang memegang kendali hidup kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau malam ini Engkau berikan kami kesempatan untuk kami dapat memuliakan Engkau, memuji, bahkan kami menyembah-Mu Tuhan. Sungguh ini sesuatu penghargaan yang luar biasa atas kami. Sebab itu Tuhan, kiranya Engkau memberkati persekutuan kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan. Kasih-Mu limpah atas kami, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan Kau nyatakan atas kehidupan kami. Dan kami menjadi jemaat-Mu yang siap untuk melakukan apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan. Sebentar kami rindu untuk mendengar firman-Mu, urapan yang dari Allah turun atas kami, sehingga kami diberkati dalam ibadah ini. Dan segala apa yang menjadi kebutuhan kami, terutama kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani, Tuhan yang akan melengkapinya Tuhan. Terima kasih. Kami mau sambut firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Malam ini kita sangat bersukacita. Saya bersukacita bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan memberikan waktu untuk kita bisa beribadah memuliakan Dia. Ya, Bapak Ibu, di dalam kesempatan ini firman Allah akan saya berikan sebuah judul, membangun respon kepada Allah secara benar. Ya. Membangun respon kepada Allah secara benar. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, akan saya ajak untuk membaca dalam Injil Markus pasal yang ke-8. Pembacaan sebetulnya pada ayat 1 sampai ayat 21. Tetapi tidak akan kita baca seluruhnya. Kita akan baca beberapa ayat untuk supaya kita dapat mengerti apa yang dituju oleh penjelasan firman Allah pada malam hari ini. Injil Markus pasal 8 ayat yang pertama sampai 21. Di situ ada 3 perikop, saudara ya. Ada 3 perikop ya yang akan kita pelajari. Yang pertama mengenai Yesus memberi makan 4.000 orang. Berlanjut dengan orang Farisi meminta tanda. Lalu yang terakhir mengenai ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ya. Akan saya ajak saudara membaca ayat pertama dulu. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Ya, sampai datang bukan cuma dari dekat, tapi ada yang dari jauh. Ya. Lalu saya akan ajak saudara untuk melihat. Lalu muncullah orang-orang Farisi ayat 11 dan bersoal jawab kepadanya untuk mencobai dia. Mereka meminta satu tanda dari sorga. Ya. Lalu saya ajak saudara untuk melihat pada ayat yang ke-14.
Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka di dalam perahu. Yesus memperingatkan mereka, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ketika perikop ini sangat berkaitan, ya, makanya kita akan selidiki bersama dengan cepat supaya tidak banyak waktu yang terbuang. Ya, puji Tuhan. Seorang yang bernama Charles Swindoll, ya, Charles Swindoll ini menyelidiki, menyelidiki tentang kehidupan ini. Dia katakan begini, 10% kehidupan yang ada ini terjadi di luar kontrol kita. Tapi yang 90% itu terjadi karena respon kita terhadap yang 10% ini. Ya. Ini sebuah penyelidikan yang dilakukan oleh Charles Swindoll. Ya. Sungguh ini sesuatu yang luar biasa. Ketika saya membaca ini beberapa statement ini sungguh menjadi sesuatu yang kelihatannya melihat kebenaran di situ, seraya. Ya, maksudnya begini. Ada sesuatu yang di luar kendali kita, misalnya cuaca. Ya, itu kan di luar kendali kita, ya. Cuma 10% itu, ya, tentang cuaca itu. Tetapi kalau kita menanggapi, meresponi cuaca itu dengan baik, maka cuaca itu tidak merugikan kita. Meskipun hujan, tapi kita merespon dengan baik. Ya tak, waduh, hujan ini baik untuk petani, ya tak? Respon dengan baik. Lalu kita gunakan kesempatan hujan-hujan ini, lebih baik kita mungkin cari makanan yang makanan tradisional, pohong atau menikmati dengan ini kita tanggapi dengan positif, saudara. Nah, lalu misalnya begini, kita ini dilahirkan itu tanpa kendali kita. Kapan kita dilahirkan, siapa yang melahirkan kita, itu di luar kendali kita. Kita dilahirkan keluarga kaya atau kita dilahirkan keluarga miskin, ya, sangat sederhana. Itu di luar kendali kita. Tetapi respon kita terhadap persoalan yang 10% ini, itu yang penting bagi kita. Kalau sudah dilahirkan dalam keluarga yang miskin, tetapi saudara punya sebuah kerinduan untuk bekerja keras, belajar dengan baik, saudara akan hidup dengan baik. Tetapi kalau sudah dilahirkan dari keluarga kaya, tetapi saudara manja, itu akan menghancurkan saudara. Nah, ini 90% ini tampil karena respon kita, ya. Itu respon kita. Haleluya. Nah, bagaimana kita merespon itu yang akan menentukan, ya, sangat menentukan, saudara, ya. Sebab itu kita harus berhati-hati dengan sini. Banyak persoalan yang bisa kita respon dengan baik. Misalnya kekecewaan. Soal kekecewaan dalam pekerjaan, kegagalan dalam pekerjaan, kita kecewa. Kekecewaan dalam perkawinan, kekecewaan dalam hubungan berpacaran. Ya. Ini banyak terjadi. Dan cara kita merespon itulah yang terpenting. Bukan cuma kesulitan, mungkin karir kita lagi naik menanjak. Dan bagaimana kita merespon ini dengan baik. Haleluya. Ingat, 10% terjadi di luar kendali kita. Tetapi yang 90% itu respon kita itu sangat penting. Ya. Ada masalah besar dalam kehidupan kita ini. Ya, saudara, apa masalahnya? Masalahnya kita ini tidak selalu bisa memberi respon itu dengan benar. Kita tidak mesti bisa memberikan respon dengan benar.
Ini masalahnya. Padahal ini yang terpenting bagi kita. Kita seringkali apa yang kita responi itu menjadi berantakan hidup kita. Ya. Kenapa? Karena kita ini salah dalam merespon, saudara. Ya. Kita salah dalam merespon. Ya. Kadangkala respon kita ini tidak sensitif, ya, tidak detail begitu. Respon kita ini terkadang ceroboh. Ya. Respon kita ini gegabah. Ini yang sangat merugikan kita. Ya. Kadang kita merespon dengan keegoisan kita. Ya. Kadangkala kita juga merespon dengan kekanak-kanakan kita. Kelihatannya merespon, ya, tetapi yang kita lakukan ini respon yang tidak baik, yang tidak benar. Ini justru juga merugikan kita. Ya, saudara. Mari kita mengerti di sini, ya. Jadi yang 90% ini bisa berantakan. Sebab kita ini seringkali tidak dapat meresponi itu dengan benar. Nah, saudara, mulai malam ini, ya, beberapa minggu ini kita akan belajar untuk bercermin di hadapan firman Allah. Ya. Untuk kita melakukan perbaikan diri terus menerus supaya respon kita ini bisa menjadi respon yang baik, respon yang benar, sehingga kita ini menghasilkan sebuah hasil yang baik. Mari kita menjadi mengerti. Ini sesungguhnya tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Bagaimana Anda merespon itu tanggung jawab kita. Kemarin saya sempat berbicara dengan adik saya, dengan istri saya. Di dalam diri kita ini memang ada sisi baik dan sisi tidak baik. Ya, kadang sisi tidak baik kita ngomong gini, tapi sisi baik ngomong begini. Lalu bagaimana kita? Yang penting di sini adalah respon kita. Ini memang sangat diperlukan adanya iman. Nah, dengan bercermin kepada firman Allah, supaya Allah itu membawa kita kepada respon yang benar, ini menggunakan iman, saudara. Ini menggunakan iman. Jadi mari, inilah sebuah tanggung jawab kita. Kalau kita membiarkan sisi negatif berkuasa, maka kehidupanmu akan mengalami kesulitan, kesukaran, bahkan kehancuran. Tetapi karena kita punya tanggung jawab yang besar, sebagai anak-anak Tuhan, yang sudah dimenangkan, direbut, dipelihara, dan ditebus oleh darah Kristus, sesungguhnya kita punya sebuah tanggung jawab yang besar untuk melakukan yang terbaik seperti yang Tuhan inginkan. Setiap anak-anak Tuhan atur sedemikian rupa. Tapi tergantung dari respon kita. Kita mau apa enggak? Puji Tuhan. Ya. Jadi kita akan mencoba memperhatikan, ya, bagaimana kehidupan ini memberi respon yang benar. Yang pertama itu kepada Tuhan. Yang pertama yang akan kita lihat adalah bagaimana kita dapat memberikan respon yang benar kepada Tuhan. Ini saudara. Nah, cerita yang kita baca tadi itu adalah cerita tentang Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya di dalam sebuah acara yang besar tentang bagaimana Tuhan memberi makan 4.000 orang, memberi makan 5.000 orang dengan kerjanya Tuhan. Ya, dengan caranya Tuhan. Dia membuat itu. Nah, kita akan lihat ada 3 perkara yang mesti kita pahami dengan baik. Yang pertama, kita harus tahu siapa Tuhan itu. Kalau kita mau memberikan respon yang benar kepada Allah, kita harus tahu dengan baik siapa Tuhan itu.
Saudara, kalau siapa Tuhan itu tentu saudara tahu loh. Sudah belajar bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Tetapi saya ajak saudara untuk melihat ini. Saya akan jelaskan tentang Tuhan, meskipun saudara sudah tahu. Ya, saudara, Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu. Sumber segala sesuatu yang kita butuhkan, kita perlukan. Ingat, segala sesuatu itu dia itu sumber. Apapun dia itu sumber. Dia bisa sumber berkat yang senang dinantikan dengan orang Kristen. Dia sumber kekuatan. Dia sumber kedamaian. Ya, dia sumber, segala sumber lah. Ya, apapun yang kamu perlukan itu dia punya. Itu saya katakan dia itu sumber. Ya. Dia itu seringkali kita tidak memahami. Ya. Seringkali kita tidak memahami. Ya. Seringkali kita ini terkecoh. Terkadang kita berpikir perusahaan yang menjadi tempat kita bekerja, kita pikir itu sumber. Oh, saya dapat berkat dari situ, Pak. Itu sumber. Bukan. Itu bukan sumber. Itu bukan sumber. Itu sebuah sarana yang bisa memenuhi apa yang saudara butuhkan. Tapi itu dia bukan sumber. Pekerjaanmu bukan sumber. Lalu hartamu itu bukan sumber. Kepandaianmu itu bukan sumber, bukan source, tapi resource yang memenuhi itu. Ilmumu, pendidikanmu, anak-anakmu, suamimu. Ya Pak, suami saya itu memang dia adalah sumber dari berkat dari saya. Bukan, itu resource. Kadang kita ini salah untuk mengidentifikasi. Ketika kita salah mengidentifikasi, kalau kita salah meletakkan, mendedikasikan itu untuk menjadi apa, kita salah nantinya. Haleluya. Jadi apapun rumah tabungan kita, bakat kita, skill kita, itu semua adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan kita. Dia bukan sumber, bukan source, dia adalah resource yang memenuhi. Nah, ini yang harus kita tahu. Waktu itu murid-murid kebingungan karena apa? Karena pada awalnya mereka limpah dengan roti, ketika mereka butuh yang ada cuma 5 ketul roti 2 ekor ikan, kasihkan Tuhan Yesus, jadi limpah. Oh, mereka senang, mereka takjub, mereka terpukau. Tetapi setelah waktu itu berjalan bersama Yesus cuma bawa 1 ketul roti saja, mereka bingung. Mereka sangat bingung karena apa? Ya. Mengapa? Karena mereka ini terpukau awalnya. Tapi setelah mereka ini melihat, ya, mereka jadi salah tingkah. Mereka menyalahkan satu dengan yang lain. Ini, mereka ini tidak mengerti yang utama. Kalau tadi saya jelaskan, yang utama itu bukan rotinya. Yang utama di situ ada Yesus. Yesus itu apa, saudara? Sumber. Yang utama itu Yesus, bukan rotinya. Yang utama Yesus. Tapi mereka menjadi khawatir, dan sungguh ini adalah hal yang harus kita hindarkan dari kehidupan kita. Ya.
Di situ ada Yesus yang sumber, tapi mereka bingung. Saudara, seringkali kita ini seperti mereka. Ya. Ketika sesuatu hilang dari kita, maka kita menjadi takut. Ketika pegangan kita ini hilang, kita menjadi takut. Suatu saat ketika kita ini memang apa itu yang memenuhi keluarga itu adalah suami. Satu saat suami tidak ada, suami meninggal, ketakutan, kebingungan. Yang di tulang punggung itu anaknya, tapi tiba-tiba anaknya ini dipanggil Tuhan, ketakutan. Yang menjadi kebanggaannya adalah uang tabungannya, tetapi uang tabungannya dihack orang. Ketakutan. Nah, ini yang terjadi. Mengapa mereka ketakutan? Sebab mereka ini tidak dapat memposisikan mengerti dengan baik. Kalau mereka mengerti dengan baik, yang penting itu adalah sumbernya. Resource yang bukan sumber yang bisa memenuhi itu turun naik, bisa hilang, bisa datang, bisa hilang. Tapi kalau sumber setiap kali mesti ada. Amin, saudara. Nah, sumbernya ada di mana? Di sini, saudara. Tuhan katakan, waktu aku meninggalkan mereka, waktu aku bersama-sama dengan mereka, aku tidak di sini, aku di samping mereka, aku di luar. Murid-murid butuh apa-apa ngomong sama Yesus, dipenuhi oleh Yesus. Tapi ketika dia kembali kepada Bapa, aku akan mengirim Roh Penolong dan aku akan tinggal di dalammu. Itu yang tidak kita sadari. Aku ada di dalammu yang setiap saat bisa engkau panggil, engkau pinta, tapi engkau tidak percaya kepadaku. Source ada di sini. Tetapi kita ketakutan dengan yang resource, ketakutan dengan yang lain. Mari kita pahami dengan baik. Murid-murid ketakutan karena posisinya seperti ini. Dia menggantikan yang resource, menggantikan roti itu pada kedudukan sumber. Ini sebuah kesalahan besar. Kalau kita menggantikan uang, bahkan kemampuan kekuatan itu sebagai hal yang utama dalam hidup kita, tidak lagi Tuhan, maka kita namanya memberhalakan. Kita menghina Tuhan. Ini yang harus kita ketahui. Ya. Penting kalau kita mengerti posisi ini. Nah, mereka ini ketakutan karena rotinya tidak bawa roti. Cuma bawa roti satu. Biasanya kalau wakek, gitu, setelah dibagi, 5 ketul roti dibagi, mereka 5.000 orang makan. Sisanya berapa? 12 bakul. Lalu dia ambil yang 4.000 orang 7 ketul roti, makan semua kenyang. Sisanya berapa? 7 bakul, 4.000 orang kasih makan. Ini mereka ketakutan. Banyak kali orang ini mengandalkan sesuatu yang dari luar. Ada banyak orang yang mengandalkan uangnya. Kalau tidak ada uang mati aku. Kalau tidak ada uang mati aku. Nah, inilah yang dikatakan ragi orang Farisi. Ini yang disebutkan ragi orang Farisi, yang disebutkan di ayat yang ke-15. Dia berkata begini, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Itu ini, saudara. Apa artinya? Artinya mengutamakan yang resource, mengutamakan yang lain, tidak mengutamakan Tuhan. Ketakutan demi ketakutan terjadi karena apa? Misalnya keuangan itu yang menjadi utama. Mereka menjadi tamak, saudara.
mereka mempercayai. Padahal respon yang pertama harusnya kita kepada Tuhan itu adalah percaya. Tapi seringkali kita tidak bisa percaya. Setelah hidup ini sesungguhnya adalah pekerjaan besar mahakarya Tuhan. Ya, mahakarya Tuhan. Ya, semuanya itu untuk melayani kehendak Dia. Apapun itu sesungguhnya adalah melayani kehendak Dia. Jadi di sini kita harus benar-benar dapat mengidentifikasi apakah ini sumber atau ini bukan. Sumbernya itu hanya Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus ini dia berkata kepada mereka, ya, kenapa kamu menjadi takut? Ya, kenapa kamu menjadi takut? Seringkali itu yang menjadi pikiran kita. Ya, kita justru takut karena tidak mengerti siapa Tuhan. Itu yang pertama. Kalau kita mengerti siapa Tuhan, kita akan meresponi Tuhan dengan benar. Ya, tapi kenyataannya kita sering itu meresponi salah. Resource kita balik menjadi source. Artinya apa? Kebutuhan itu kita anggap sebagai yang utama. Saudara datang ke gereja untuk apa, saudara? Kalau saudara berdoa, ingin diapakan? Ingin minta apa sama Tuhan kalau berdoa? Pak Cintono? Kalau berdoa minta apa Pak Cintono? Minta berkat toh? Oh mesti. Kita tidak mungkin melepaskan dari doa. Kita datang dari rumah, aku kepingin diberkati, aku kepingin dilindungi, aku kepingin dijagai, anak-anakku kepingin dijagai kok satpam ngono Tuhan iku dikotekno satpam dan sebagainya. Minta semua. Kita ketakutan, kebutuhan dan ketakutan. Ya. Bicara kebutuhan. Tetapi sesungguhnya kita menghina Tuhan kalau kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita tidak mengutamakan Dia, mengutamakan diri ini, kebutuhan ini, kita salah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, selain kita harus tahu Tuhan, kita harus tahu diri kita sendiri. Diri kita ini sebagai apa? Kalau Tuhan itu sumber, kita ini sebagai apa? Ya, peran kita itu apa? Pada waktu peristiwa itu peran mereka ini adalah murid-murid berperan untuk menjadi penyalur roti yang dari Allah dikasihkan. Nah, bagi, terima dibagi. Nyata, kita ini pekerja, membagi. Kita ini seperti distributor. Ya, kita membagi itu, penyalur. Ya, kita pekerja. Berfungsi adalah untuk menyalurkan ke lokasi yang benar, untuk melakukan itu dengan tenaga dan pikiran kita. Ya, kita tidak usah berpikir apa-apa. Kalau kita diberi tugas untuk membagi roti, ya bagi roti, tidak usah tolak-toleh. Tidak usah tolak-toleh, loh itu nganggur, tidak usah tolak. Yang penting saudara diberi tugas, lakukan saja. Nah ini. Jadi kita ini penyalur, ya. Kita ini distributor, ya. Kita ndak usah bingung, kok nek roti ini entek ya apa? Ndak usah bingung, bukan urusanmu. Itu urusannya sumber. Salah, ini. Terkadang kita bingung, ini apa nih? Lu kok nganggur? Ndak usah ngurusi orang lain, urusi dirimu. Ini salahnya. Kita ini adalah sebagai pengantar, ya, sebagai penyalur sumber. Tidak usah pusing dengan yang lain. Ya, pusinglah kalau engkau tidak bisa melayani dengan baik. Ya, ini. Sebab itu Tuhan berkata, ya, Tuhan berkata,
Berapa roti yang ada padamu? Ya toh? Kenapa? Karena kita cuma apa? Cuma untuk memberikan begini. Berapa roti yang ada padamu? Oh, 5 roti Tuhan. 5 roti dan 2 ekor ikan. Oh ya sudah. Kamu tidak usah macam-macam, tidak usah pusing. Aku yang atur. Kita cuma sebagai penyalur. Kita cuma sebagai pekerja. Haleluya. Ini ya. Saudara, kalau kita memikirkan yang lain, maka kita membuang-buang waktu. Fokus kita adalah bagaimana cara mendistribusikan dengan baik. Bagaimana kita melakukan dengan teknik-teknis yang baik sehingga semuanya dapat tercapai. Ini saudara. Haleluya. Dan respon yang kedua ini adalah melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita dengan patuh. Kita diberi oleh Tuhan ini untuk menyalurkan dengan patuh. Sudahkah kita menyalurkan dengan patuh? Apa yang Tuhan berikan kepada kita seringkali? Kita ini penyalur. Penyalur. Tapi seringkali kita tidak sebagai penyalur. Kita dianggap kita ini sumber. Leka aku sing ngekei kon gak iso mangan. Kalau saya tidak memberi, kamu tidak bisa apa-apa. Itu kan mendirikan diri sendiri sebagai sumber. Kita ini pekerja, hanya menyalurkan saja. Kalau saya diberkati, cukup untuk saudara, cukup untuk diberikan kepada orang lain. Tapi seringkali kita bertindak seperti sumber. Nah, ini yang sangat mendukakan hati Tuhan. Ya, haleluya. Jadi yang penting kita ini melakukan itu dengan baik. Ya, melakukan dengan baik. Terima apa yang Tuhan sediakan, lakukan itu dengan maksimal dan patuh. Ini. Terkadang kalau kita berusaha dengan usaha, ya, usaha dengan apa adanya. Ya, jangan berusaha dengan kalau kita ingin berusaha. Biasanya orang bekerja itu yang lebih ulet itu bekerja apa adanya. Semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Tapi ada orang yang bekerja, aku harus butuh modal, utang. Ya, kalau utang belum ada cara bagaimana memanage utang itu bisa membayar, itu belum ada cara kerja yang baik, mana bisa membayar. Enggak, malah untung malah buntung saya. Ini yang terjadi. Haleluya. Jadi kita ini adalah penyalur. Ya. Kita penyalur. Ya. Setiap keberhasilan kita dalam kita berusaha, apa yang diberikan Allah, itu datangnya dari Dia. Dia bisa memberikan yang dari kecil diubah tetap kecil. Dia bisa memberikan yang kecil diubah jadi besar. Ini Tuhan. Kita ini pekerja yang menyalurkan. Ya. Apapun yang kita kerjakan, mari kita bersikap sebagai pekerja yang baik. Baik itu pekerja secara duniawi ataupun juga pekerjaan-pekerjaan secara pelayanan, tetap saja. Ya, tetap saja. Mari kita responi itu dengan baik. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sesudah kita tahu siapa itu Tuhan, sumber, dan siapa kita, maka yang ketiga yang perlu kita tahu adalah bagaimana cara kerja yang diinginkan oleh Tuhan. Bagaimana cara kerjanya Tuhan? Dari apa yang kita selidiki ini kita bisa tahu cara kerjanya Tuhan itu. Bagaimana mekanisme cara kerjanya Tuhan dalam kehidupan ini. Ini cara kerjanya Tuhan. Ya.
Saudara, dalam peristiwa itu, murid-murid Tuhan ini membagi begitu banyak roti. Dari roti yang sedikit, lalu Tuhan memberkati dan disuruh membagi. Membagi saja murid-murid. Tidak ujug-ujug tadi akeh. Jadi bukan gini, Tuhan kasih 5 ketul roti, 2 ekor ikan, ya. Kalau didoai sama Tuhan disembahyang, bukan langsung enggak gitu. Tuhan katakan bagi. Loh mereka bagi loh, enggak menantek loh. Bagi. Loh lihat cara kerja Tuhan. Tuhan enggak main sulapan loh. Dibagi. Cara kerjanya Tuhan itu seperti itu. Nah, ketika dibagi dengan caranya Tuhan enggak tanggung-tanggung. Enggak tanggung-tanggung dia. Apa yang dilakukannya mesti menimbulkan sebuah sisa yang besar. Ketika 5 ketul roti dibagi itu, sisanya berapa? Setelah mereka kenyang semua, sisa 12 bakul. Bayangkan saudara, ini tidak tanggung-tanggung kalau Tuhan bekerja. Ini, haleluya. Jadi ini sebuah pekerjaan yang luar biasa. Pekerjaan yang tidak asal. Kalau pembagian kita ini tidak tertib, maka akan menimbulkan persoalan. Mengapa ada bagian dunia yang sana yang miskin, bagian dunia sini yang kaya? Sebab pendistribusiannya itu tidak benar. Ada yang tidak benar mendistribusikannya. Mengapa ada keluarga yang kaya dan keluarga yang miskin? Sepertinya yang harus mendistribusikan tapi tidak distribusikan, diambil sendiri. Tapi kalau mereka mendistribusikan dengan baik, tidak ada yang miskin. Semua akan diberkati oleh Tuhan. Saya akan mengerti ini dengan baik. Ya, haleluya. Jadi murid-murid sendiri itu, ya, melakukan itu, menerima apa yang diberikan dan memberikan kepada orang lain, mensuplai itu kepada orang lain dengan baik. Ya, haleluya. Sungguh ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Ya. Kalau kita melakukannya dengan baik, dengan tertib, mesti kita diberkati. Mana ada saluran air yang tidak ikut basah, saudara? Mana ada saluran air yang tidak ikut basah? Kita ini kan saluran. Kalau sudah dialiri berkat, dialiri air, kita mesti juga basah. Amin, saudara. Pasti kalau kita menyalurkannya dengan benar, pasti basah. Mana mungkin ada penyalur berkat yang tidak diberkati? Pasti diberkati. Cara kerjanya Tuhan itu melimpahkan berkat, dan berkat itu mengalir dan mengalir. Bagaimana kalau kita tahu ini cara kerjanya Tuhan? Ya, Tuhan katakan begini, hitunglah berkatmu. Hitung berkatmu. Saudara, berapa banyak kalau kita mau hitung berkatnya, caranya kerjanya Tuhan? Hitung yang 5.000 orang. Berapa sisanya? Berbakul-bakul. Ya, ini 12 bakul, 7 bakul. Saudara, ini. Jadi ketika kita mengikuti kerjanya Tuhan, itu mesti ada banyak kelebihan. Makanya ada pujian mengatakan, hitunglah berkatmu satu per satu. Inilah caranya Tuhan menjalankan mekanisme kerjanya dia dalam hidup ini. Selalu menakjubkan. Tapi
Tapi seringkali kita tidak melihat itu. Seringkali kita tidak menyadari, kita tidak mengerti. Karena kita ini lupa menghitung berkatnya. Kita sering malah menghitung ketidakpuasan kita. Kita merasa tidak puas, kita merasa kerugian kita hitung. Ya. Malah kita ngitung punyanya orang. Kok akeh yo ngiko yo. Itu yang terjadi. Padahal kalau Tuhan mau, hitunglah berkatmu satu persatu. Engkau akan melihat. Apa yang aku buat ini mentakjubkan. Ini. Seringkali kita menghitung berkatnya orang lain. Ini. Kekurangan-kekurangan kita. Tapi kalau kita bisa menghitung berkat yang dari Allah, itu yang luar biasa. Ya. Sebab Tuhan memberi kita ini lebih. Dia itu lebih. Dia maha berlebih. Dia maha kaya. Dia berlimpah berkat. Penuh rahmat. Penuh belas kasihan. Itu Tuhan. Singkat kata, pada Tuhan itu hanya ada kelebihan, bukan keterbatasan. Secara ini, Tuhan tidak mengenal keterbatasan. Dia hanya yang ada kelimpahan. Amin, saudara? Apakah saudara sadar ini? Apakah saudara perlu cahaya? Di dunia ini, kalau tidak ada cahaya gimana, saudara? Gelap, kita tidak bisa apa-apa. Kalau tidak ada cahaya, tumbuhan mati. Kita perlu cahaya. Tapi Tuhan kasih apa? Kasih matahari. Kita tidak perlu banyak cahaya. Tapi Dia kasih matahari. Ini yang luar biasa. Haleluya. Kita perlu kestabilan dalam berdiri. Saudara, dunia ini muter saya. Coba kalau tidak ada gravitasi, sudah mungkin rubuh-rubuh ini. Kenapa bisa tenang ini? Kita perlu kestabilan. Coba kalau di bulan, mobil-mobil, tambah makan di colong ini mobil-mobil. Itu tidak ada kestabilan di situ. Di bumi ini ada kestabilan. Tuhan berikan kita gravitasi. Kita perlu teman toh, tapi Dia berikan sahabat. Dia berikan persekutuan, kumpulan. Ini luar biasa. Kita kalau berjalan keluar kita akan berdoa, Tuhan lindungi aku. Butuh keselamatan toh. Tapi kalau kita ini sesungguhnya ketika kita paham, apapun diberikan kita, keselamatan di jalan, keselamatan buat anak-anak, keselamatan di rumah, keselamatan waktu makan. Kalau sudah tidak dijagai, kelelak kan bisa mati, saudara. Apapun di kamar mandi sudah dijagai, di mana sudah diselamatkan. Para saudara minta satu, Tuhan selamatkan aku di perjalanan, tapi Dia berikan banyak keselamatan. Dalam hidup ini, dalam sisi rohani, kita minta Tuhan selamatkan aku, hidupku. Tapi Tuhan berikan apa? Dia berikan putranya, sumber keselamatan itu. Anaknya rela mati untuk menyelamatkan kita. Bukankah itu luar biasa? Saudara, kita ini berhadapan dengan Allah yang limpah, Allah yang memberi. Haleluya. Haleluya. Saudara, pemberian Tuhan selalu berlebih. Kalau ulang tahun, kita mesti minta apa, saudara? Panjang umur. Ya toh? Kalau kita ulang tahun, kita mesti minta panjang umur. Tapi Tuhan berikan apa? Meskipun harus melalui kematian, tetapi Tuhan berikan kita hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Dia. Loh, ini kan bukan sesuatu yang luar biasa kan? Ini yang luar biasa. Tuhan itu limpah. Pemberiannya melebihi dari sangkaan kita. Pemberiannya melebihi ekspektasi kita. Selalu berlebih.
berbakul-bakul. Itulah yang disebut anugerah. Itu anugerah. Haleluya. Saudara, jatah kita ini debu. Kita ini debu. Jatah kita cuma debu. Tetapi Tuhan menjadikan kita seperti biji matanya. Ini kan luar biasa. Kita seharusnya dihukum. Jatah kita dihukum. Tapi kita diampuni. Dijadikan kudus seperti Dia. Loh, ini kan luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Dia sumber segala-galanya. Jangan kita salah. Haleluya. Haleluya. Tuhan menyempurnakan kita. Anugerah Allah diberikan. Dan kalau Tuhan begitu luar biasa, bagaimana respon kita? Yang benar untuk apa? Respon kita yang benar. Respon kita yang benar itu harusnya apa? Yang 90% itu mempengaruhi hidup kita. Apa respon kita? Tidak ada cara lain. Hanya kita patut bersyukur kepadanya. Dengan bersyukur, saudara mensyukuri apapun yang Tuhan buat dalam hidupmu. Kenapa engkau takut miskin? Kenapa engkau takut kekurangan? Sebab engkau tidak paham sumbernya. Sumber tidak terlalu jauh dari kita. Sumber sudah diletakkan di sini, di hati kita. Ini rahasia besar. Kita tahu sebagai orang percaya, tahu Tuhan di sini, tapi kita tidak pernah panggil Dia, tidak pernah kita mengangkat Dia untuk menjadi penolong kita. Ini patut kita bersyukur atas anugerahnya ini. Haleluya. Jadi respon yang terbaik terhadap Tuhan, pertama itu percaya kepadanya. Kedua itu kita patuh. Dan ketiga kita bersyukur kepadanya. Kalau kita tahu itu, kita akan tidak pernah takut hidup. Apapun persoalan yang dalam hidupmu, itu cuma 10%. Tapi bagaimana respon menanggapi itu dan memahami Dia yang menjadi penolong kita, yang tidak pernah melepaskan kita, itu yang harus menjadi perhatian kita. Mari kita mengerti dengan baik. Ya. Saya berharap sudah menangkap ini, inti daripada pertemuan kita ini. Kita belajar lewat kesulitan yang dihadapi oleh para murid karena mereka meletakkan source yang sumber itu. Ya. Secara utama, tetapi dia meletakkan yang resource, meletakkan yang lain, kebutuhan yang harus bisa memenuhi itu menjadi yang utama. Seringkali kita membalik itu. Kalau membalik itu kita menjadi ketakutan. Sungguh, mari kita pelajari ini dengan baik. Ya. Pemberitaan ini direkam di YouTube. Kalau saudara nanti mungkin bisa membuka lagi, saudara mendengar lagi 2-3 kali, saudara akan menangkap intinya. Kita menjadi kehidupan yang tidak pernah gentar menghadapi. Sebab Allah yang bersama dengan kita, Allah yang limpah. Biarlah Tuhan memberkati kita. Amin. Saya mengundang WL dan pemain musik untuk kita angkat sebuah pujian. Selalu untukmu, selalu untukmu. Kunci F.
selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku, segenap hidupku hanyalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Mari kita bangkit berdiri. Oh, selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Oh, segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Singer setengah suara, selalu untukmu. Tuhan, aku lihat, Engkau lihat kami. Sering kami tidak dapat memberikan selalu untuk Engkau, Tuhan. Kami seringkali melakukan memberikan sesuatu itu membalik, Tuhan. Yang resource kami utamakan, yang dapat memenuhi kebutuhan ini kami utamakan, dan kami mengalahkan Engkau, Tuhan. Itu yang kami lakukan hari-hari ini, Tuhan. Ketika persoalan datang kepada kami, ketika masalah datang kepada kami, seringkali kami menjadi takut sebab Engkau tidak kami utamakan, Tuhan. Kami tidak mengutamakan Engkau. Padahal Engkau ada di hati ini, ada di dalam hidup ini, Tuhan. Tetapi kami tidak menggunakan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, seringkali ketakutan melanda kami. Seringkali kecemasan melanda kami untuk hidup kami. Karena kami tidak tahu dan tidak bisa meletakkan itu dalam porsi yang benar, Tuhan. Kami menggantikannya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Murid-murid menjadi takut karena membalik itu, Tuhan. Tidak mengutamakan Engkau. Padahal Engkau ada di situ, Tuhan. Selanjutnya ketika kami diberkati Allah, ketika kami diberikan kesempatan menjadi penyalur, kami tidak melakukannya dengan baik, Tuhan. Kami memposisikan sebagai source, kami memposisikan sebagai pemilik, sebagai sumber. Ampuni kami, Tuhan. Padahal Tuhan telah mengatur segalanya. Setiap penyalur mesti dibasahi, mesti diberkati. Tapi kami ketakutan. Oh, haleluya, menyebabkan orang lain mengalami kesulitan. Ragi orang Farisi, ragi Herodes melanda kami. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami, Tuhan. Jangan kami memperhalakan ini, Tuhan. Terima kasih, Engkau yang limpah. Engkau pasti akan melimpahkan segala sesuatu kepada kami. Jauh melebihi dari apa yang kami minta. Kami cuma diminta memberikan respon bersyukur kepadamu, Tuhan. Ini kami. Itulah sebabnya Bapa kami bersyukur.
buat Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Malam ini kami yang ada di gereja, juga kami yang ada di rumah, sekarang kami mengerti Engkaulah sumber yang harus kami utamakan. Yang lain itu akan mengikutinya Bapa. Kami percaya malam ini setiap kami yang mendengar pemberitaan firman Allah ini, biarlah Tuhan memberkati, memberikan pencerahan, memberikan pengertian, sehingga mereka mengandalkan Engkau. Hari-hari ini apapun menjadi kesulitan jemaat Tuhan, baik sakit penyakit, baik kesulitan-kesulitan apapun yang dihadapi jemaat Tuhan, apapun persoalan yang dihadapinya, apapun masalah dihadapinya, baik masalah ringan, masalah berat, masalah-masalah yang berhubungan dengan hal-hal yang bahkan yang di luar kemampuan kami. Kalau kami mengandalkan Engkau, maka Engkau sumber segala-galanya, akan memberikan pertolongan, akan memberikan kekuatan, akan memberikan jalan keluar, akan memberikan pertolongan, bahkan memberkati kami dengan damai sejahtera, bahkan sukacita yang datang dari Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang datang di gereja, Engkau juga berikan apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Terutama berikan kebutuhan kepercayaan kepadamu, sehingga kami boleh melihat kebesaran-Mu, Allah yang agung itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kau memberkati yang ibadah di rumah. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pembesar-pembesar di pusat, pemimpin kami di pusat, di daerah, bahkan sampai di kota-kota, gereja-gereja, bahkan jemaat Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Pemimpin kami, jadikan mereka pemimpin yang takut akan Tuhan. Segala persoalan-persoalan, kami tahu Engkau yang menghandlenya Bapak. Engkau memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Sebentar kami akan selesaikan ibadah kami. Biarlah Tuhan memberkati kami. Mari kita mengangkat tangan. Kita akan mohon berkat daripada Tuhan. Sekarang saudara, pulang dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan permai. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita.